Kang Fikar Rabbani. Beliau merupakan seorang motivator muda Indonesia. Beliau merupakan CEO dari Rabbani Consulting. Dan teman-teman bisa banget lihat Instagramnya, yaitu @fikarmr. Dan jangan lupa juga dilihat Instagramnya dari Jovisa, @jovisa.id. Nah, langsung aja ya. Aku akan panggil Kang Fikar nih. Assalamualaikum, Kang Fikar. Tadi kayaknya udah ada deh, aku lihat deh. Assalamualaikum, Kang Fikar. Kang Fikar. Mana ya? Gimana ya? Dimanakah Kang Fikar? Oh, baik. Coba kita lihat. Nah, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Apa kabar nih Kang Jelas Fikar suara nih? saya ya? Iya, terdengar. Alhamdulillah baik, sehat, sejahtera. Alhamdulillah. Wah, sip deh. Sehat Seger ya, banget nih. teman-teman semua. Kak moderator juga sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Oke deh. Jadi gini nih teman-teman, nih ada Kang Fikar nih. Hari ini kita mau diskusi terkait ini ya Kang Fikar ya. Terkait seni bagaimana menjemput jodoh. Ajari aku menanti yang tak pasti. Bagaimana seni menjemput jodoh. Nah, Kang Fikar, ini kan judulnya kan ajari aku menanti yang tak pasti. Ini tak pasti apa nih Kang Fikar nih? Iya. Ini udah kita mulai ya? Oke, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat ya, semoga semua bahagia, semoga semua sejahtera ya. Pertanyaan dari teman-teman memang unik ya. Dari Kak Amanah tadi bilang apa? Menanti yang tak pasti ya. Udah tahu nggak pasti ngapain ditungguin. Nanti teman-teman jadi kayak Fajar Set Boy gitu ya. Tapi memang begini sebetulnya teman-teman ya. Dalam pandangan saya pribadi ini, tadi kalau kata Kak Amanah kita lebih ke talk show Kak Amanah ya. Jadi saya nggak perlu slide dan lain-lain gitu ya. Alhamdulillah, Kadela, semoga sehat ya. Jadi sebetulnya begini, yang membuat orang capek menunggu adalah, kan begini teman-teman, sesuatu yang nggak enak dilakuin itu adalah menunggu. Ya, menunggu itu nggak enak. Yang pasti aja ditunggu aja kadang-kadang nggak enak. Gitu kan? Apalagi yang nggak pasti. Tapi sebetulnya menunggu itu bagian dari sebuah kenikmatan. Kalau kita mengambilnya dari sisi positif. Contoh ya, teman-teman kalau dikasih hadiah itu pasti seneng banget. Kenapa? Karena teman-teman nggak tahu tiba-tiba dapat hadiah dan nggak tahu isinya apa. Tapi teman-teman tanpa disadari sekarang juga nih teman-teman ya, teman-teman itu bahagia banget kan kalau paket datang. Padahal kita udah tahu apa itu isi paketnya dan kita yang pesan sendiri. Bener nggak? Gitu loh. Kenapa? Karena kita menantinya dengan bahagia. Gitu. Jadi yang membuat orang menanti tidak bahagia adalah, yang membuat dia menanti dengan penuh kegalauan adalah problemnya sederhana. Karena dalam penantian itu dia yang dia harapkan adalah manusia, bukan janji Tuhannya. Itu aja, teman-teman. Itu keamanan. Jadi gini, ketika teman-teman menanti, menderita dalam penantiannya, karena teman-teman menantinya itu pakai janji manusia, bukan pakai janji Allah. Contoh misalkan teman-teman menanti apa sih? Biasanya Kak, mereka nih rata-rata yang dinanti apa sih? Jodoh ya, biasanya ya. Yeah. Yang mereka nanti jodoh, itu kan? Teman-teman yang dinanti manusianya kan, bukan janji Allah. Kalau teman-teman yang dinanti adalah janji Allahnya, selesai. Gitu loh, teman-teman. Yang dinanti adalah karena kata Allah bahwa jodoh itu pasti datang. Cuman masalahnya adalah bagaimana kita bisa sabar dalam menanti itu. Gitu. Bagaimana kita sabar dalam menunggu itu. Jodoh itu kan sebuah kepastian, insya Allah teman-teman ya. Semua insya Allah yang ada di sini, saya doakan dapat jodohnya masing-masing gitu ya. Amin. Cuman problemnya gini Kak Amanah. Problemnya adalah teman-teman yang dinanti itu bukan janji Allahnya, tapi adalah janji si laki-laki atau si perempuan itu. Nah, itu gimana tuh? Aduh. Bener nggak Kak Amanah? Iya, yang betul. Gitu. Itu gimana ya, Kang? Aduh.
gimana ya, kita tuh ya gimana kalau misalnya kita nggak kuat kali ya sama Allah gitu, kita tuh masih berharap Dia aja gitu, yang Dia memastikan kita gitu. Kira-kira ada nggak sih tips-tips gitu dari Kang Fikar tuh gimana cara menantinya itu supaya kita itu nantinya itu benar-benar yakin sama Allah gitu? Ada Iya, nggak iya. sih Kang tipsnya? Iya, memang gini, caranya adalah pertama kita harus sadari dulu bahwa cowok atau wanita gitu ya, yang teman-teman nantikan adalah ciptaan Allah. Dia dalam tubuhnya pasti ada hati, dan hatinya dia itu dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena problemnya gini, problem yang paling mendasar dalam diri kita adalah kita tidak bisa mengkondisikan pikiran dan perasaan kita. Itu problem yang paling mendasar. Sehingga kita mengatur takdir Allah, bukan menerima takdir Allah. Itu yang terjadi. Teman-teman ada seorang ikhwan yang teman-teman harapkan, terus dia bilang, kamu mau nggak nunggu aku? Aku S2 dulu deh. Ya nanti setelah lulus aku akan ngelamar kamu gitu kan. Tapi ternyata begitu dia kelar S2, gitu kan, dia S2-nya misalkan di luar negeri ya, di Madinah atau di mana gitu. Ternyata dia di Madinah nikah sama cewek lain. Itu pasti yang suruh nunggu baper kan. Bener nggak? Padahal nggak ada ikatan tuh. Begitu sampai ke Indonesia, si cowoknya ditanya sama ceweknya, oh kamu udah janji sama aku katanya pulang dari Indonesia, katanya kamu mau ngelamar aku, tapi kenapa kamu nikah di Madinah? Cowoknya dengan santai akan jawab, ya ini aku mau ngelamar kamu, loh kan kamu udah punya istri, kan syariatnya 4, boleh sampai 4 ini. Itu makin nyakitin. Si laki-laki itu pakai dalil, karena pakai dalil boleh kan, cuman masalahnya laki-laki itu nggak punya perasaan, ya. Jadi dia pakai dalil tapi dia nggak pakai perasaan. Karena dalil juga terkadang harus diseimbangkan dengan perasaan makhluk juga. Jadi artinya kalau hari ini teman-teman tidak bisa mengkondisikan itu, gitu kan? Hal yang paling sederhana adalah karena teman-teman tidak bisa mengkondisikan diri teman-teman aja. Karena gini, Kak, yang membuat orang itu rela menanti si cowok atau si cewek yang dia tunggu-tunggu adalah karena dia merasa jodohnya adalah sesuatu yang dia inginkan. Jadi gini, ketika teman-teman jatuh cinta misalkan ya, si Ikhwan ini udah mau siap nikah misalnya, ya. Ketika dia sudah mau siap nikah, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah lebih kepada fokus mencari mana yang kira-kira cocok buat gue. Itu fokusnya di situ. Seharusnya ketika teman-teman mau nikah, lalu teman-teman pengen dapat seseorang yang ideal, yang teman-teman lakukan adalah pertama teman-teman catat dulu siapa pasangan yang ideal buat gue nih. Kira-kira istri gue kayak gimana ya cocoknya ya, atau suami gue modelnya kayak gimana, pemikirannya kayak gimana, ngajinya kayak gimana, kuliahnya gimana, itu catat dulu. Terus ibadahnya setelah dicatat, jangan langsung buru-buru nyari. Karena kalau langsung buru-buru nyari, teman-teman ya, kalau teman-teman langsung buru-buru nyari, problemnya adalah teman-teman nanti hanya mengejar kepastian manusia, bukan mengejar kepastian Allah. Tapi kalau teman-teman yang tadi itu impiannya, calonnya seperti apa, taruh di dalam doa. Setelah itu teman-teman perbaiki kualitas teman-teman, usahakan harus paling nggak lebih dari yang kriteria teman-teman tulis. Sehingga Allah lah yang mengirimkan jodoh untuk Anda dengan cara yang tidak diduga-duga, sehingga Anda mendapatkan surprise yang tidak pernah Anda rasakan. Karena kalau surprise-nya giveaway mah biasa amanah, betul nggak? Tapi bayangin dapat giveaway jodoh, enggak? Kenapa? Karena teman-teman start awalnya menaruh jodoh, menaruh harapan kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau teman-teman ketika menulis gitu kan, menulis cita-citanya, kriterianya seperti apa ditulis, lalu teman-teman langsung mencari, oke deh gue ikut kajian Jovisa lah, mana tahu nih ada cewek yang kayak begini ya, mana tahu ada cowok yang kayak begini ya, cari sama dia gitu kan. Begitu ada udah punya anak gitu kan, begitu ada dia nggak mau sama kita, begitu ada yang mau tapi kitanya nggak sesuai sama dia, akhirnya kayak begitu, capek. Tapi kalau kita taruh dalam doa, kita minta sama Allah, wahai Allah, Engkaulah yang menggerakkan hati-hati manusia, maka gerakanlah satu calon pasanganku yang kriterianya ada dalam catatan, dan kirimkanlah kepada. Jika engkau meminta aku yang menjemputnya, maka tuntunlah aku menjemputnya dengan cara, bukan dengan cara. Itu loh teman-teman.
Jadi doa sama Allah tuh romantis. Masa teman-teman jago gombal orang tapi nggak bisa gombalin Allah? Begitu ya kak Wih, ya? Masya Allah, mantap sekali. Ayo, siapa yang jago gombal? Kalian bakal jago gombal kalau kalian bisa menggombali Allah. Ayo, Betul, deketin betul, dulu betul. sang penciptanya ya sebelum mendekati yang diciptakan. Nah, dapat tuh saya quotes. Deketi dulu yang menciptakan sebelum mendekati yang diciptakan. Wih sih. Oke deh Kang, kayaknya ada pertanyaan lagi nih Kang nih. Kalau misalnya nih kita kan udah deket sama orang ya, udah apa namanya, udah ada maksudnya, udah deket lah, pengen ke jenjang pernikahan gitu. Tapi orangnya ini oke banget gitu. Udah maksudnya kualitasnya itu udah high quality gitu. Sedangkan jadi kita tuh merasa kayak minder gitu. Padahal kita udah oke nih sama dia, tapi kita ngerasa minder, ngerasa gini ragu loh, yakin gak ya aku sama dia? Padahal karena dia itu bagus banget gitu, kualitasnya bagus, soleh, kerjanya bagus, tapi masih ada rasa minder ke diri kita gitu. Kira-kira ada nggak caranya gimana sih Kang supaya kita menghindarkan rasa-rasa minder tersebut gitu? Iya, memang kalau nggak ngeribetin itu bukan manusia. Manusia itu ribet tuh. Betul nggak? Dia pengen dapet Baiklah. jodoh yang keren, gitu Hmm. kan? Begitu ya, makasih udah diwakilkan. Ternyata banyak wanita begini ya. Oh, Tadi juga ada yang baiklah. bilang doanya kecepatan, sorry ya. Memang wanita itu ribet. Ketika dia apa namanya, sorry bukan wanita ya, manusia, sorry ya. Hmm. Suka kalau laki-laki kalau udah nikah suka keceplosan ya. Bilang model kita gitu. Jadi manusia itu kadang-kadang ribet. Kita pengennya A B C D gitu kan. Begitu apa namanya Allah kasih kode kita bakal dapet itu, kita mundur. Aduh, gua merasa nggak pantas nih gitu kan. Kayaknya taruh kita nggak usah dilanjutin deh. Kenapa? Karena kamu terlalu baik buat aku gitu kan. Nggak lama kemudian ada perampok datang ngelamar gitu kan. Kamu nggak nikah sama aku. Karena dia kan terlalu baik buat kamu. Aku ini orang jahat. Kamu mau nggak sama orang jahat? Tapi dia nggak mau juga. Jadi memang sederhananya adalah bahwa ketika teman-teman merasa minder, ketika teman-teman merasa khawatir, ketika teman-teman merasa takut, maka sesungguhnya ada dua hal. Kalau yang pertama, statement Ustadz Khalid Basalamah, memang kalau kita mencari jodoh itu yang sepupu kata Ustadz Khalid, gitu ya. Kalau seandainya apa namanya kita mampunya sekian, maka cari pasangan yang sekian, itu menurut Ustadz Khalid Basalamah, gitu ya. Tentu beliau menyampaikannya disambung dengan hadis dan lain-lainnya gitu. Tapi juga bisa dengan dua hal. Hal yang kedua, ini versi Fikar Ubani gitu ya. Teman-teman men-challenge diri teman-teman untuk naik kualitas. Gitu. Jadi ketika saya nikah itu, ketika saya mau nikah itu, teman-teman tahu nggak? Ketika saya mau cari kriteria, maka kriteria yang saya lakukan adalah kira-kira wanita ini pantas nggak buat saya. Bukan buat saya hanya hari ini, tapi karena saya yakin di 20 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, maka saya menjadi seorang seperti apa. Jadi saya punya gradation kehidupan. Di usia 30 saya mau jadi apa, 40 mau jadi apa, 50 jadi apa. Nah, saya disuruh buat gradation. Kira-kira istri saya nanti bisa nggak ya, ketika saya punya cita-cita di usia 30 tahun, dia layak. Ketika di 40 tahun, dia bisa mendampingi. Ketika 50 tahun, dia bukan masalah persoalan fisik cantiknya, atau bukan masalah hanya sekedar gelarnya, atau bukan masalah dia kuliah di mana, bukan. Tapi kita masing-masing punya kriteria masing-masing. Gitu ya. Nah, setidaknya kita punya kita punya kriteria masing-masing. Jadi kalau saya itu lebih senang ketika saya mau cari pasangan gitu ya. Saya akan mencari wanita yang dia lebih senang di rumah dibanding menjadi wanita karir. Walaupun menjadi wanita karir sangat baik gitu ya, selama istri suami Anda hidup. Nah itu yang saya buat desainnya. Karena saya mau ketika saya pulang, saya ketemu istri saya. Ketika saya pulang, saya dijamu sama istri saya. Gitu kan? Karena saya nggak mau pelayanan di rumah makan lebih baik dibandingkan di rumah sendiri. Ya, kecuali rumah makan Karen Dinas ya. Itu yang berbeda ya. Nah, itu memang dia beda banget. Jadi teman-teman, ketika teman-teman apa namanya minder, maka teman-teman mencari sendiri. Kalau teman-teman nggak sanggup, cari yang sekiranya seimbang. Tapi ingat ya, mindernya munculnya jangan pas setelah lamaran, gitu loh. Minder itu muncul setelah taruh. Jangan teman-teman udah lamaran, 7 hari apa namanya sudah 7 hari mau nikah, teman-teman baru minder. Aduh, kayaknya gue nggak pantas nih buat dia, kayaknya gue nggak. Itu bisa jadi bisikan setan. Karena gini teman-teman,
Saya bilang sama anak muda ya, usianya berapa? 25. Usianya berapa? 24. Usianya berapa? 28. Usianya berapa? 30 tahun. Usianya berapa? 22 tahun. Saya tanya, udah nikah belum? Ada yang usia 22 tahun ke atas, 26, 28 itu belum nikah. Kan? Saya bilang, teman-teman tahu nggak? Ketika teman-teman sudah pantas nikah, sudah siap nikah, lalu teman-teman menunda, maka teman-teman dosa terus loh. Karena gini, saya tanya sama mereka. Saya tanya sama dia, Anda sudah siap nikah belum? Gitu ya. Dia jawabannya belum, makanya saya belum nikah. Usia Anda berapa? 26 tahun. Apa yang membuat Anda merasa belum pantas nikah atau belum siap nikah? Ya kan nikah itu kan nggak mudah, segala macam dan lain-lain. Dia membuat dalil sendiri. Padahal harusnya ikuti syariat Islam dulu. Syarat nikah itu apa? Sudah balik, berakal. Bahkan kalau Imam Syafi'i itu bilang, kalau anak saya tahu mana kanan, mana kiri, dinikahin sama dia. Ya kan? Jadi di sini para ikhwan tahu kan mana kanan, mana kiri kan? Ya. Kalau wanita ya wajar lah, banyak yang nggak tahu kadang-kadang mana kanan, mana kiri ya. Soalnya dia sen ke kanan tapi belok ke kiri gitu kan. Waduh, bahaya tuh kayaknya tuh Ustaz. Tapi laki-laki banyak yang begitu kan. Ya, karena saya sering menemukan juga laki-laki gitu. Nah, persoalannya teman-teman, ketika dia sebetulnya sudah siap nikah tapi dia menunda nikah, maka di situ banyak dosanya. Atau dirinya sering berbuat maksiat. Karena gini keamanan. Keamanan kalau sudah waktunya sholat, misalkan, lalu keamanan menunda sholat itu. Kira-kira apa yang ada dalam diri keamanan? Sampai Allah membuat keamanan lalai. Gimana? Pasti maksiat, betul ya? Kayak ada yang lebih penting deh Ustadz, makanya lalai gitu. Oh, Iya nggak sih? Sebenarnya nggak boleh sholat. sih ya. Astagfirullahaladzim. Iya, iya. Intinya siapapun ketika dia, walaupun keamanan bingung jawab, karena saya yakin keamanan ini mungkin nggak pernah ya lalai dalam sholat ya. Jadi selalu tepat waktu dulu ya. Amin, insya Allah ya. Ketika teman-teman disuruh tilawah, terus teman-teman lalai. Disuruh sholat, teman-teman lalai. Maka jawaban sederhana adalah bisa jadi kita, saya dan Anda, itu dalam kondisi yang banyak maksiat sehingga sholat kita lalai. Begitu kan? Kenapa? Karena sholat adalah ibadah. Orang yang menunda-nunda ibadah itu berarti dia sedang bermaksiat. Nah, pertanyaan saya, nikah itu ibadah bukan kapan? Iya, ibadah terlama ya, setahu saya. Nah, berarti kalau orang menunda pernikahan, dia berarti sedang banyak maksiat. Aduh. Maka dia lalai terhadap ibadah kan? Iya sih, tapi belum datang gimana dong Ustaz? Gimana? Kenapa bisa belum datang? Itu pertanyaannya kan? Gitu loh. Pertanyaannya jangan-jangan begini, dia udah datang, cuman teman-teman tidak menyambutnya. Gitu. Dan teman-teman seolah-olah tidak merasakannya. Gitu kan? Karena gini loh. Saya itu teman-teman ketika saya diundang ngisi di beberapa tempat di beberapa kota gitu kan ya, saya keliling dan segala macam gitu. Yang ada di bayangan saya apa? Saya pengen banget nih kalau saya punya istri orang Jogja. Gitu kan? Orang Jogja. Kenapa? Karena saya pengen ada pulang kampung, karena ibu saya orang Tangerang, bapak saya orang Depok. Jadi kalau pulang kampung nggak ada seninya, setiap hari aja bisa. Gitu kan? Nah, saya berharap pengen punya istri orang Jogja. Tapi teman-teman tahu nggak? Ternyata istri saya itu adalah orang yang satu kelurahan dengan saya. Istri yang saya nikahin. Ternyata deket banget. Dan bapaknya dia adalah teman ngaji bapak saya. Gitu loh. Tapi Allah Maha baik. Istri saya punya kampung di Klaten. Di Klaten sama Jogja deket lah. Jadi ketika saya punya impian punya istri orang Jogja, seenggaknya walaupun deket, saya tetap bisa pulang kampung ke Klaten dan pulangnya bisa main ke Jogja. Jadi artinya sahabat-sahabat semua, pertanyaannya gini loh. Ketika dia belum datang, pertanyaannya Anda sudah siap menerima kedatangan belum? Gitu. Ya. Lalu yang kedua, bagi laki-laki, ketika laki-laki merasa sudah ikhtiar tapi belum dapat, masalahnya gini aja, sederhananya, ya. Anda ikhtiarnya lebih fokus mencari si wanita itu, atau lebih fokus Anda lebih fokus mencari wanita yang Anda inginkan, atau Anda lebih fokus mencari wanita yang sekiranya bisa Allah ridhoi untuk Anda. Karena beda. Kalau Anda mencari wanita yang Anda inginkan, Anda selektif. Saya maunya putih, saya maunya langsing, gitu kan. Anda nyari istri atau nyari bihun, gitu kan. Putih, langsing, gitu ya. Rumit nanti. Tapi kalau Anda mencarinya adalah kira-kira yang dia bisa Allah ridhoi, mendapat keridhaan dari Allah, sederhana.
Ya, pertama yang Anda lihat. Laki-laki itu cari jodoh tuh simpel aja. Pertama yang Anda lihat. Ya, yang bisa Anda lihat. Jangan cari wanita yang nggak bisa Anda lihat, gitu ya, wanita goib. Jangan. Yang Astaga. Anda lihat. Yang kedua, dia menutupi aurat Anda. Dia menutupi auratnya maksudnya, ya. Dia menutupi auratnya. Dan yang ketiga, karena orang Muslim pasti menutupi aurat, gitu ya. Yang ketiga, Anda itu senang kalau melihat dia, gitu. Karena bagi saya syarat jodoh itu bukan cinta. Jangan pernah menjadikan cinta itu sebagai syarat utama jodoh. Jangan. Ya, sulit. Betul. Syarat jodoh itu bukan cinta, tapi kalau sudah jodoh pasti cinta. Ya. Jadi teman-teman boleh catat ya, keamanah ya. Boleh tanya istri saya nanti. Saya tidak pernah mencintai calon istri saya. Ya. Tapi setelah saya menikah, maka saya berikan semua cinta saya sama dia. Gitu loh. Ya, karena saya tidak menjadikan cinta sebagai syarat. Tapi yang saya jadikan untuk menikah adalah ketaatan. Syaratnya adalah ketaatan. Sehingga kualitas saya kualitas cinta dunia akhirat. Bukan hanya kualitas cinta dunia doang. Kalau teman-teman nikah itu karena cinta, itu kualitasnya dunia doang. Coba keamanan lihat deh, dengerin lagu-lagu cinta-cinta yang rada-rada keduniawian. Dia bahasnya apa? Sampai rambutmu memutih aku setia, sampai kakek nenek aku kan setia bersama. Kan kakek nenek doang. Terus kalau lu udah kakek nenek bisa gitu. Terus kalau lu udah mati lu mau ngapain? Waduh. Iya nggak? Tapi kalau kita karena cinta karena Allah, kita akan mencintaimu sampai surga gitu. Asik kan? Mantap. Betul. Waduh, berarti harus lurusin niat dulu nih, ayo. Harus cintanya dunia dan akhirat ya. Harus tujuannya tuh ke surga nanti. Nah, teman-teman, wah ini udah banyak banget yang komen nih. Banyak yang curhat juga nih sepertinya nih, Ustadz. Wah, mantap sekali. Oke, kita lanjut pertanyaan lagi ya. Nih, Ustadz, aku mau nanya nih, Ustadz nih. Tadi kan kata Ustadz, kita kalau misalnya ada kalau kita mau nikah tuh ada persiapannya kan. Pertama-tama kan harus niat dulu karena Allah gitu, mendekat ke orang itu jangan ke orangnya kita minta, tapi dekat dulu sama sang penciptanya, dekat dulu sama Allah, insya Allah nanti akan mendekat orangnya gitu. Tapi selain niat ada nggak sih yang perlu dipersiapkan gitu, Ustadz? Ustadz loh jadinya loh. Kang, saya sebenarnya selain sangat niat. menyampaikan dipanggil Ustadz ya. Ini saya padahal udah lepas baju koko tadi ya, saya lepas peci tadi habis jadi sholat ya. Pokoknya supaya nggak dipanggil Ustadz. Karena memang saya bukan Ustadz, apalagi Ustazah teman-teman ya. Oh, Masya Allah, aduh. Agak miring ya. Ya. Gimana nih Ustadz nih? Kira-kira apa aja sih yang dipersiapkan selain niat gitu? Kalau kita ingin menjemput menjemput jodoh? Oke. Memang niat pertama ya. Tapi gini teman-teman harus sadari, niat yang tidak ada tindakannya, maka itu bukan niat. Betul. Tapi cuma angan-angan. Betul. Niat yang tidak ada tindakan itu hanyalah sebuah angan. Setelah teman-teman niat, maka teman-teman lakukan tindakan. Tindakannya adalah teman-teman mau jodohnya kayak gimana, maka teman-teman lakukan itu. Teman-teman mau jodohnya tahajudnya kuat, maka teman-teman harus tahajud. Jangan persepsi jangan kayak begini ya. Ya Allah, saya pengen nikah supaya ada yang bangunin saya tahajud. Gitu. Karena jodoh itu sesuai. Kalau teman-teman berharap dibangunin setelah nikah sama istri atau suaminya untuk tahajud, nanti akhirnya dua-duanya sama-sama saling mengharapkan. Kok kamu gak bangunin aku sih? Kamu tahu gak kata si A, nikmatnya nikah itu ketika kita lagi tidur dibangunin tahajud gitu kan. Jadi nanti malah jadi tidak sesuai ekspektasi. Gitu loh. Kalau teman-teman pengen punya jodoh yang rajin sholat duha, yang rajin tilawah, maka teman-teman lakukan itu. Gitu ya, lakukan itu. Supaya kita itu tidak menjadi generasi penuntut. Apalagi laki-laki. Laki-laki itu generasi penuntut, bukan generasi penuntut ya. Jadi kalau teman-teman setelah punya niat yang baik, maka teman-teman harus punya tindakan yang jelas. Punya tindakan yang sesuai. Saya punya kriteria seperti ini, maka saya melakukan ini. Ya, jangan sampai teman-teman berharap gue ini laki-laki sering banget bangun subuhnya kesiangan. Kalau gitu, gue berharap deh gue nikah nanti istri gue yang bangunin gue sholat subuh. Ya, karena kita nggak tahu takdir ke depan seperti apa. Kita persiapkan aja takdir yang sekarang.
Kita persiapkan aja diri kita. Karena jodoh itu kan Allah kan maha adil. Ya. Teman-teman baik, maka akan diberikan laki-laki yang baik. Tapi saya punya pertanyaan menarik dari Ustaz Salimah Filah, keamanan. Ada sebuah statement. Nyari suami soleh itu penting gak sih? Pernah nggak dengar statement itu dari Ustaz Salimah Filah? Gimana punya suami soleh itu penting nggak gitu? Saya nanya nih sama kaman sama teman-teman. Kira-kira nyari suami yang soleh itu penting gak sih? Penting banget Ustadz. Kenapa penting? Banget. Ustadz lagi. Ya ini loh, apa namanya? Aduh, ini jadi saya yang diwawancarain ini gimana ini? Ya gimana ya? Maksudnya dia itu sama sang pencipta kita gitu loh. Yang nyiptain kita aja tuh dia udah patuh gitu, apalagi sama kita gitu sebagai ciptaannya gitu. Itu sih. Oke. Tapi ada wanita yang di dalam ya teman-teman sepakat semua ya penting banget punya suami soleh. Cuman masalahnya gini teman-teman, di dalam Al-Quran ada 2 wanita ya, di antara 4 wanita 2 wanita yang sangat dimuliakan, yang sangat dihebat-hebatkan. Salah satunya siapa? Salah satunya adalah istrinya Firaun siapa? Asia. Iya, Asia. Suaminya soleh atau enggak? Tidak. Tapi dia dipuja-puja. Nanti yang punya suami soleh itu penting atau enggak sih? Dan balik lagi ke statement saya yang tadi ya. Statement saya yang saya bilang bahwa jodoh itu sesuai. Tapi bagaimana nih dengan Firaun nih? Ya kan? Yang sangat dahsyat gitu kan kezolimannya gitu ya, sampai orang tahu gitu ya, sampai seluruh dari zaman Firaun sampai sekarang semuanya tahu tentang sejarah Firaun, saking dahsyatnya beliau diabadikan gitu kan kisah-kisahnya. Tapi dia punya istri yang diabadikan juga kisah-kisah kebaikan gitu kan. Artinya dia seru. Ada orang yang suaminya nggak soleh tapi dia soleh ya. Tapi jawaban sederhananya adalah, tapi mohon maaf Kang, kita bukan wanita yang ditampilkan seperti Asia. Kita adalah wanita biasa-biasa. Maka dari itu kita berharap mendapatkan jodoh laki-laki yang baik. Nah, ketika teman-teman berstatement itu, maka laki-laki yang di sana pun akan berkata, wahai Allah, aku berharap Engkau memberikan aku wanita yang baik-baik. Sehingga dipertemukan dengan caranya Allah. Mempertemukan jodoh itu, teman-teman, banyak caranya gitu. Banyak kisahnya. Ya, ketika ditanya, kenapa sih ayah bisa nikah sama ibu atau sama bunda, sama mama? Tapi kenapa bisa nikah sama umi? Ketemunya di mana gitu kan? Banyak cerita-cerita nggak kita duga gitu. Banyak kisah-kisah yang nggak kita duga gitu kan. Dia nggak sengaja lagi di rel kereta, umi jatuh. Terus Abi nolongin umi gitu kan. Terus umi ngeliat Abi ngeliat umi gitu. Seketika cinta kita bertemu di situ ya. Terus kita pulang masing-masing, kita ketemu lagi di mana? Di sepertiga malam ya. Kita berdoa semoga kita banyak cara gitu. Yang penting adalah tidak dengan cara yang Allah larang. Apa yang Allah larang adalah dengan cara berpacaran ya. Fix berdebat teman-teman Jovisa, namanya juga jomblo visa dibilang ya, tidak ada yang namanya pacaran. Tapi Kang, saya gini ya teman-teman ya, keamanan ya, banyak teman-teman laki-laki atau perempuan berkata gini, Kang kalau saya nggak pacaran nanti gimana dong cara saya melatih diri saya menjadi istri yang soleha? Pertanyaannya agak-agak unik gitu kan. Atau kalau saya nggak pacaran gimana cara saya melayani istri saya supaya saya bisa menjadi suami yang lembut, suami yang baik, suami yang romantis. Sedangkan saya nggak pernah terlatih ketika saya pacaran. Ketika sebelum saya menikah, gimana caranya? Maka jawaban sederhananya adalah kalau Anda wanita, Anda ingin melatih diri Anda menjadi wanita soleha yang melayani suami dengan baik, nggak usah pacaran. Caranya gimana? Masih punya bapak, masih punya ayah kan, temui ayahnya. Rawat ayah Anda. Ya, layani ayah Anda sebagaimana Anda melatih diri Anda menjadi seorang istri yang soleha. Ayah Anda pulang kerja, jangan ditawarin. Ayah mau teh enggak? Ayah mau kopi enggak? Jangan. Langsung. Ayah mau minum teh dulu atau mau minum kopi dulu? Gitu kan. Ya, tapi langsung dikasih pilihan. Kenapa? Kalau kita ditawarin, kamu mau buah enggak? Kita akan ada pilihan untuk enggak. Kenapa? Karena enggak enak. Tapi kalau kita kasih 2 pilihan, gitu ya, kalau ortu sudah meninggal gimana? Masih punya adik. Berbuat baik sama adik. Nggak punya adik, punya kakak.
gitu kan. Tak punya kakak, saya sebatang kara, gitu kan. Bisa. Caranya gimana? Cari paman Anda, Pak D Anda, cari. Gitu loh. Baik sama dia. Ya, tapi dengan batasan-batasan yang sewajarnya. Ayah kita pulang, tawarin. Ayah mau mandi sekarang atau nanti? Gitu kan. Ayah, apa yang mau disiapkan? Ya, handuknya dulu kah? Atau apa? Gitu loh. Jadi teman-teman, latihannya itu dengan merawat ayah kita. Kalau handphone ayah kita bunyi, berdering, telepon gitu kan masuk, jangan teriak. Pak, itu HP-nya bunyi, Pak. Gitu. Jangan. Cari sumber suara, cari handphonenya, kasih ke beliau. Ayah, ini ada telepon. Karena kalau Anda teriak, ayah, HP-nya bunyi ya. Jawaban ayahnya apa? Iya, ayah juga dengar orang itu kencang kok, gitu kan. Karena dari bapak-bapak tuh kencang banget, gitu kan, se-RW. Seperti itu. Gak usah pakai pacaran. Kenapa? Karena kalau kita berbuat baik sama laki-laki, orang, buang-buang waktu. Karena kita jaga jodoh orang doang, kan gak asik gitu. Ya. Yang laki-laki juga sama. Kalau Anda mau jadi suami yang baik, maka rumusnya adalah jadilah anak yang baik untuk ibu Anda. Ya, kalau ibu Anda mau pergi, jangan dulu sampai dia yang nawarin gitu. Kak, tolong anterin mama dong. Dek, tolong anterin mama dong, mau ke pasar. Jangan, kalau bisa Anda lebih dulu. Ma, hari ini mau ke pasar ya? Iya. Kayak aku anterin ya. Oh, makasih banget. Ketika ibu kita bilang makasih sambil tersenyum dan bahagia, kan di situ teman-teman. Mungkin ibu kita nggak berdoa ya, nggak berdoa apa-apa, cuma dia bahagia doang. Allah langsung berikan keberkahan dan kebaikan. Terus kalau kita nganter nih laki-laki nih nganter ibu kita ke pasar, jangan kayak tukang ojek, cuma nganter sampai depan, nungguin dia pulang. Jangan. Anterin, belanjain, gitu loh. Bawain belanjaannya itu yang banyak, gitu. Teman-teman bayangkan saya pernah nganterin ibu saya bawa belanjaan itu sampai ada orang ketemu saya dia nggak percaya. Ini Pak Fikar yang motivator kemarin di sini kantor kami. Iya betul Bu. Loh, kok Pak Fikar ke pasar gitu? Bukan apa? Motivator nggak boleh ke pasar gitu kan? Bawain belanjaan, bawain plastiknya gitu. Kenapa? Karena ketika teman-teman ngeluh misalkan, teman-teman ngeluh, ya Allah mah capek banget sih mah ke pasar mah bawain plastik apa belanjaan mama, besok kamu nggak mau nganterin mama lagi. Salah. Seharusnya dia berpikir, ya Allah, ibu kita untuk menyiapkan makan kita, dia harus bercapek-capek ria kayak begini, ya. Sedangkan aku cuma makan doang, ya. Gitu. Kalau bisa, ketika ibu kita beli daging, beli sayur, ketika dia mau bayar, bilang, mah nggak usah bayar, mah aku yang bayar, mah. Nih. Kenapa? Karena nanti kalau aku sudah nikah, ini yang aku lakukan. Mantap, Jika mantap. aku sekarang romantis sama mama, bertanggung jawab terhadap keluarga, maka nanti setelah nikah aku sudah terlatih menjadi laki-laki yang romantis dan bertanggung jawab. Karena kalau udah nikah, cantik, tampan sudah menjadi relatif. Nikah mana ya? Kalau menurut saya, ini quotes dari saya. Cantik, ganteng, tampan, menarik, seksi, dan lain-lainnya. Ya. Masalah kecantikan fisik itu bukan ada di mata, tapi ada di rasa. Setuju. Kalau Anda benar-benar mencintai pasangan Anda dari rasa, ikhlas karena Allah, maka pasangan Anda menjadi orang yang paling cantik, orang yang paling ganteng, orang paling tampan di antara yang lain. Kalau sudah menikah, masih melihat wanita, ada wanita yang selalu lebih cantik daripada istri Anda, maka problemnya cuma satu. Anda terbiasa melirik yang tidak halal. Gitu loh. Ya, Oke jadi laki-laki, deh. please, perbanyak cinta Anda, istri Anda akan tambah cantik. Oke, Ya. mantap, 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 mantap. Oke deh, ini Kang Fikar kayaknya udah banyak nih yang bertanya nih. Ini ada satu pertanyaan cukup panjang sih pertanyaannya, tapi aku baca aja kali Kang Fikar ya. Dari Siap, siap. Wilda Febriani. Assalamualaikum Kang Fikar. Masya Allah, syukron atas ilmunya Kang. Sebelumnya izinkan Wilda bertanya Kang, gimana sih cara Kang Fikar menjemput dan menunggu jodoh yang terbaik di tengah banyaknya kesibukan, baik itu karir, impian yang belum tercapai. Terus apa nih? Pertanyaan-pertanyaan keluarga terkait kapan nikah, sudah ada calon atau belum, umurnya yang terus bertambah tapi calonnya nggak ada. Tapi di samping itu kita terus memperbaiki diri dan selalu positive thinking sama Allah, bahwa Allah pasti mempersiapkan jodoh yang terbaik untuk hambanya. Nah,
Panjang banget ya itu, tunggu dulu. Ya intinya gimana sih Kang tips-tips Kang Fikar nih waktu menjemput jodohnya di kesibukannya gitu. Iya, Jangan sampai nih kan ada nih orang terlalu sibuk sama kehidupannya sampai lupa nih mau nikah nih Kang. Aduh, jangan sampai kayak gitu deh. Itu kayak gimana tuh Kang tipsnya Kang? emang menikah itu wajib nggak sih? Kira-kira? Wajib. Karena ada Wajib. ulama besar seperti Said Kutub, itu dia nggak nikah loh. Hmm. Lalu teman-teman menjawab, tapi kan lebih banyak ulama yang menikah kan gitu. Karena Rasulullah SAW juga pernah kan ketemu sahabatnya ya. Ketika sahabatnya itu kerjanya ibadah terus. Kata Rasulullah SAW, beliau bilang, kalau engkau mau jadi hamba yang baik, ikuti aku. Aku ini manusia normal. Ketika aku ibadah, ibadah. Ketika aku nikah, nikah. Ketika aku hiburan, hiburan. Ketika aku berdakwah, berdakwah gitu ya. Jadi memang Muslim yang baik adalah Muslim yang bisa menikmati dunianya. Sehingga dia layak masuk surga. Karena ciri-ciri orang yang menikmati adalah orang yang bersyukur. Di tengah-tengah kesibukan bagaimana caranya menjemput jodoh gitu ya, asik ya, Insya Allah ya. Sibuk banget nih ngurusin karir gitu kan, sibuk banget nih aktif di organisasi ini, ya kan, pagi di sini, siang di sini, sore di sini, malam di sini, wah pokoknya padet deh, gitu kan, sampai badannya gemuk gitu loh. Loh, kok sibuk badannya gemuk ya, karena setiap kali diundang acara rapat selalu ada makan siangnya gitu, jadi makan terus gitu ya. Gimana caranya sih dalam kesibukan itu dia bisa mencari jodoh? Sederhana sebetulnya ya. Ketika teman-teman minta sama Allah, ya Allah saya sudah ingin nikah dan saya merasa saya sudah siap nikah ya Allah, maka tuntun aku. Itu yang pertama. Lalu ketika teman-teman masih kesulitan, gombalin lagi Allah, ya Allah bukankah engkau yang meminta aku untuk menikah, maka aku memintamu sekarang, berbalik aku yang meminta kepada, mudahkan aku dalam menikah. Lalu pencarian ikhtiar kita ini gimana? Banyak teman-teman, banyak cara. Teman-teman bisa melihat teman seangkatan Anda di kampus, kira-kira yang layak siapa. Gak usah malu-malu, misalkan Anda udah siap nikah, Anda tabayun aja dulu, tapi tabayunnya jangan terang-terangan, santai aja dulu. Itu kan misalkan tanya, eh, eh apa namanya, Ukti, Anda kan deket nih misalkan sama Amanah gitu ya. Eh, Amanah tuh aktivitasnya apa sih? Gitu. Lu kenapa nanya-nanya Amanah? Enggak, kemarin gue melihat dia jadi moderator, gue pengen undang dia nih di acara gue, gitu kan. Padahal enggak gitu ya. Padahal enggak. Tapi kalau ketahuan banget, kalau saya bilang, lu kenapa nanya Amanah? Iya, gue kayaknya tertarik sama dia. Nanti teman-teman malu, gitu ya. Pakai cara-cara yang simpel aja. Bisa teman-teman apa namanya ikut seminar pranikah. Di situ biasanya ada acara, gitu ya. Dan di situ ada juga beberapa yang sukses tuh sampai go, sampai nikah tuh. Mungkin Jovisa nanti bisa tuh ya, atau Jovisa udah ada program itu ya, jangan-jangan ya, menikahkan apa namanya di antara anggota Jovisa gitu ya. Ada kayaknya ya? Gak ada ya? Belum ya? Belum ada. Nanti ada Belum mungkin ya? Kang. Nggak tahu ya. Nah, Semoga karena ini nanti ada deh. bisa jadi ini keresahan teman-teman ya. Gitu ya, seperti itu. Ya, caranya itu gimana ya teman-teman? Kalau teman-teman itu udah memasrahkan sama Allah tuh terkadang itu Allah sendiri yang menuntunnya dan Allah sendiri yang memudahkannya. Jadi nggak jelimet gitu, nggak ribet. Contoh misalkan ya, orang yang sudah tawakal kepada Allah, gitu kan, dia beraktivitas sepadat apapun, padahal aktivitasnya itu bisa dibilang tidak menghasilkan uang, tapi rezekinya mengalir dengan deras. Begitu juga sama orang yang aktivitasnya padat, gitu kan, tiba-tiba Allah kasih. Ketika saya teman-teman, bagaimana bisa saya nikah dengan istri saya, sedangkan pada zaman itu saya aktif di ketua organisasi, saya menjadi seorang trainer, saya menjadi ketua lembaga dan lain-lain gitu ya. Saya bilang sama ayah saya, ayah, Vika udah siap nikah, gitu kan. Dan ayah saya bilang, apa? Alhamdulillah, siap, gitu kan. Ayah saya senang. Dan teman-teman ketika saya ngomong gitu sama ayah saya, tanpa ayah saya pinta, itu teman-teman ayah saya datang ke ayah saya. Gitu. Assalamualaikum, Pak Bari, antum punya anak laki-laki kan? Gitu Pak. Udah siap nikah belum ya? Saya punya anak perempuan. Gitu. Gimana kalau kita jodohkan? Saya cuma minta gitu doang, tiba-tiba datang. Gitu. Lalu saya lihat CV-nya, saya lihat apa namanya profilnya. Yang pertama kali saya lihat adalah bukan cuma profil si wanita ini, si istri saya ya, bukan. Jadi kalau saran saya bagi laki-laki ataupun perempuan ketika Anda mencari jodoh, yang pertama itu bukan hanya sekedar si laki-laki ini.
Tapi yang pertama adalah keluarganya dulu. Keluarganya baik atau enggak. Kalau keluarganya baik-baik, itu Anda sudah punya satu langkah luar biasa untuk maju. Yang kedua, lihat teman-teman. Gitu kan? Bagaimana pergaulannya dia. Terus yang keempat, yang ketiga, lihat alma maternya dia. Dia sekolahnya di mana, kuliahnya di mana. Itu kan aktivitas organisasinya apa. Gitu ya. Nanti yang setelahnya baru Anda lihat dia. Bagaimana kriteria dia cocok nggak sama Anda. Karena kalau Anda melihat orangnya dulu, yang dikhawatirkan adalah Anda akan menggugurkan yang lainnya. Contoh, misalkan Anda melihat si akhwatnya nih, wah cantik nih, putih, mulus gitu kan. Ya, kayak Pepsodent gitu ya, udah putih, mulus gitu kan. Terus, Anda baru melihat orang tuanya. Tapi ini keluarganya kayak keluarga kurang baik gitu. Tapi nggak apa-apa nih si wanita ini baik deh. Terus Anda lihat dia alma maternya, alumni mana, ini kan sekolahnya sekolah yang kayak begini. Tapi nggak apa-apa nih, yang penting dia baik gitu. Terus lihat circle-nya. Circle-nya ternyata banyak juga yang masih buka orang secara berbeda. Tapi nggak apa-apa, dia masih baik kok. Gitu. Akhirnya teman-teman menggugurkan semuanya demi mengejar si wanita ini atau si laki-laki. Jadi kalau saya lebih memilih keluarganya dulu. Karena benteng utama itu dari keluarga. Ya, entitas terbaik dalam membangun bangsa bagi saya adalah dari keluarga. Karena kalau teman-teman menikah sama orang yang keluarganya baik-baik, insya Allah dia juga adalah orang yang sangat baik-baik. Begitu, ya. Jadi nggak usah khawatir lah masalah jodoh, sibuk nanti bakalan sulit dapat jodoh. Itu mah biasanya kalau orang sibuk sulit dapat jodoh biasanya karena yang dikhawatirkan adalah dia mencari kesibukan gara-gara lamaran ditolak. Gitu. Kalau di kampus itu dulu ada kisahnya Kak. Jadi kalau di kampus saya itu ada jokesnya. Kalau si Ikhwan lanjut S2 biasanya tuh lamaran ditolak. Wih. Jadi makanya waktu itu saya nggak berani langsung S2 ya, karena takutnya teman saya nganggap saya ini lamarannya ditolak. Gitu. Waduh. Begitu. Oke deh, sip, sip, sip. Makasih Kang Fikar. Nah, oke, lanjut nih Kang Fikar nih. Kalau misalnya misalnya kita udah oke nih, udah berdua nih, pasangan udah oke, tapi bingung nih gimana cara meyakinkan sang mertuanya. Nah, mertua perempuan maupun mertua laki-laki, gimana sih caranya meyakinkan mertuanya itu Kang Fikar? Nah, pertanyaannya adalah kenapa mertua kita ragu? Ragu? Biasanya dalam kondisi apa tuh mertua kita ragu gitu? Dalam hal apa tuh biasanya? Takutnya ini orang tuanya tuh pengen yang ekspektasi tinggi loh, Kang Fikar. Padahal anaknya itu nggak mau tinggi, maksudnya anaknya itu nggak mau tinggi-tinggi ekspektasinya, cuma orang tuanya itu pengen yang tinggi, gitu. Oke, ini pertanyaan teman-teman ya, bukan Kak Manah kayaknya. Aduh gimana? Enggak nih, nggak beberapanya dari teman-teman kok, Kang Fikar. Oke. Beberapa dari teman-teman dan teman saya memang sefrekuensi sama saya biasanya. Ya, jadi memang ketika teman-teman calon mertua itu ragu atau orang tua kita sendiri ragu, sebetulnya begini, sederhananya teman-teman ya. Yang membuat dia ragu itu sebetulnya bisa jadi yang salah bukan dia, tapi kitanya. Gitu. Kayak contoh misalkan teman-teman pengen banget tinggal sendiri nggak sama orang tua. Teman-teman bilang, "Pa, aku mau ngekos dong, aku mau belajar tinggal sendiri." Terus mama kita nolak. Orang tua, "Jangan nak, enggak nak, kamu jangan deh. Kalau ngekos, mama nggak setuju." Ketika ditanya apa alasan mama nggak setuju, maka pertama jawabannya adalah karena kamu bangunnya siang, karena kamu nanti telat, karena kamu tuh nggak bisa nyiapin sendiri. Artinya bisa jadi yang salah bukan orang tua kita. Keraguan itu muncul kan di diri kita sendiri gitu loh. "Mah, aku punya pasangan tapi dia biasa-biasa aja. Dia bukan anak orang kaya, dia bukan anak berpendidikan tinggi." Ketika disampaikan hal itu kepada orang tua Anda, tapi Anda menyampaikannya dengan yakin, teman-teman, gitu kan? Anda bilang, "Mah, ini calon suami aku, mah nanti pas silaturahmi keluarga, mama jangan nanya macam-macam ya, mah. Kenapa? Karena dia pendidikannya biasa aja, dia bukan sarjana, gitu kan? Dia juga bukan dari keluarga tokoh, dia keluarganya pendidikannya biasa aja, bukan juga keluarga pengusaha dan tapi mama tolong ya, jangan banyak nanya. Kenapa? Karena dia itu bukan dari keluarga yang besar.
Loh kok kamu mau sama dia? Iya mah, karena dianya orang besar, karena dia punya gaji 1 bulan 1 miliar mah. Kira-kira ibu Anda jadi ragu nggak? Oh gitu, Nah, macam-macam. Jadi artinya gini teman-teman. Maksud saya adalah bukan saya membahas masalah dari keuangan, bukan ya. Karena dari situ ya. Maksud saya adalah ketika keraguan itu muncul, maka tugas teman-teman adalah memunculkan sesuatu yang menghilangkan keraguan itu, yaitu menunjukkan sebuah keyakinan. Boleh jadi Anda bukan kita, termasuk saya ya. Karena terus terang, mohon maaf teman-teman, ketika saya menikah dengan istri saya belum sarjana. Istri saya sudah sarjana di kampus negeri, sedangkan saya kampusnya kampus swasta, gitu kan. Lalu kalau bicara masalah keluarga, keluarga istri saya jauh lebih sejahtera dibanding keluarga saya. Saya udah -2. Lalu yang ketiga, masalah secara penokohan pun sama. Keluarga istri saya pun cukup baik di masyarakat kah, di organisasi kah, dan saya kalah lagi gitu. Tapi kenapa kok keluarga istri saya dulu yang lebih dulu mendatangi keluarga saya untuk menawarkan putrinya agar dinikahi oleh putra ayah saya, gitu loh. Karena laki-laki tetap harus bisa menunjukkan kebintangannya, ya. Jadi orang akan melihat, iya, kamu kan sekarang belum sarjana. Iya, kamu kan sekarang kerjanya biasa aja. Iya, kamu kan sekarang bukan tokoh. Tapi karena terlihat Anda punya cita-cita yang besar, diiringi dengan kerja keras, dan diiringi dengan karya-karya yang ada, maka orang akan memandang Anda bukan memandang dengan pandangan hari ini. Tapi orang akan melihat, gak apa-apa, Mi, dia memang bukan sarjana. Gak apa-apa, Mi, dia memang pekerjaannya tidak mewah, tidak irit. Tapi Abi senang melihat dia pekerja keras. Abi senang melihat dia selalu ke masjid. Abi senang melihat dia selalu senyum. Abi senang dia, walaupun sudah banyak minus ya, tapi dia berani datang alamar anak kita. Dan dia hebatnya bisa membuat anak kita mau sama dia dan yakin. Karena gini teman-teman, ketika saya mendatangi calon ayah saya, apa kata-kata yang saya sampaikan? Saya tidak pernah berkata, Pak, mohon maaf kalau saya tidak bisa membahagiakan anak Bapak. Enggak. Haram kata-kata itu keluar dari mulut saya. Saya sangat mengharamkan itu. Kenapa? Karena nikah itu untuk bahagia. Kalau nikah nggak bahagia, jangan nikah. Ya, Anda bayangkan, anak dari kecil dibesarkan sama bapaknya, sama ibunya, terus mau Anda ajak menderita gitu. Ya kan? Jangan. Tapi kalau saya bukan orang kaya, dengar dulu. Bahagia itu bukan masalah kemewahan. Bahagia itu masalah saling adanya penerimaan. Saya bilang sama calon ayah mertua saya janji saya akan membahagiakan anak Bapak gitu kan. Alhamdulillah saya senang dengarnya Mas Fikar gitu. Bagaimana cara Mas Fikar membahagiakan anak saya? Sekalipun saya nikah di dalam kontrakan, setelah nikah di kontrakan yang petakan kecil, maka di dalam itu saya akan memunculkan kebahagiaan. Sekalipun saya sama istri saya kalau berangkat kerja harus jalan kaki, kehujanan, kepanasan, tapi di dalam kehujanan dan kepanasan itu, maka saya akan membuat ada kebahagiaan di sana. Ketika istri saya kehujanan, maka saya akan memeluk dia, supaya dalam kehujanan dia tetap rasanya ada kehangatan. Ketika dia kepanasan, maka saya akan memberikan senyuman manis untuk dia. Sehingga dalam kepanasan, dia tetap merasakan di situ ada keteguhan di dalam hati. Artinya, saya tidak berjanji membuat saya menjadi orang kaya, lalu membahagiakan dia dengan cara yang istimewa. Tidak. Saya akan berjuang membuat dia bahagia, sampai pada akhirnya kita merasakan semua kebahagiaannya. Jadi orang yang sangat sederhana, kita bahagia, maka sampai pada akhirnya, saya dan istri saya, Allah angkat derajatnya, insya Allah, kita pun sama-sama bahagia ketika kita Allah berikan harta yang berlimpah. Itu loh teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai merasa gini ya, keamanah ya. Nggak punya uang, nggak bahagia siapa? Karena nggak punya uang, nggak bahagia. Gitu loh. Apa masalahnya? Karena saya nggak bisa beli ini itu. Ya udah, nggak usah dibeli. Gitu loh. Tapi saya pengen. Ikhtiar. Gitu loh. Jadi artinya tidak ada alasan untuk mengeluh gitu loh. Karena kalau seandainya teman-teman ya, mohon maaf ya, termasuk saya dan siapapun, kalau kita hari ini mengeluh atas takdir yang Allah berikan, yang dikhawatirkan adalah kita jadi orang yang sombong, merasa seolah-olah kita nggak pantas diberikan ujian itu sama Allah. Gitu loh.
Ya, Betul, jadi itu saya betul. merasakan luar biasa, sangat dahsyat. Ya, Oke deh tinggal kalau teman-teman gitu. praktek, Insya Allah ya, begitu. Silahkan dipraktekkan ya teman-teman semuanya. Semangat menjemput jodoh 2023. Ini Semangat. betulnya Kak Mana sudah menikah belum ya? Ayo tebak, Ang. Ayo. Gimana cara saya nembaknya? Belum, Kang. Oh Belum, belum ya. Kang. Belum. Masih Berarti ikhtiar ideal nih, ya. Kang. Kak Mana jadi moderator di acara ini ideal berarti ya. Wih sih. Amin, amin ya Allah. Oke deh, kita lanjut lagi ya, Kang. Ini ada pertanyaan dari Zian. Assalamualaikum Kang Fikar, saya ingin bertanya, kalau untuk perempuan sudah berusaha memantaskan diri dan berdoa, nah bagaimana ikhtiar menemukan jodohnya Kang? Atau sudah cukupkah dengan menunggu saja? Atau Iya. gimana tuh? Ini memang dilema yang sering terjadi kepada para wanita Ya, ya. gimana dong Kang sebagai perempuan? Apa saya cuma nunggu doang di rumah gitu kan? Ya Allah datangkan laki-laki untuk gitu ya. Atau saya yang datang ke rumah laki-laki ngelamar dia gitu. Kenapa sih lu nggak ngelamar-lamar gue lama banget itu? Ayo dong nikah gitu kan? Ya, jangan sekarang saya masih kuliah ya udah pulang kuliah gitu kan? Lalu bagaimana cara wanita untuk bisa mengakhiri penantiannya gitu kan? Yang pertama, tanya dulu pada diri Anda sendiri. Ya, apakah hati Anda terkunci dengan seorang laki-laki? Kalau hati Anda terkunci pada laki-laki, maksudnya Anda sedang jatuh cinta dengan laki-laki, nggak apa-apa. Anda istikharah, Anda berdoa, ya Allah, apakah dia jodohku? Tapi doanya jangan begini ya. Ya Allah, kalau dia jodohku, maka dekatkan aku padanya. Jangan. Ya, karena dia belum jadi jodoh kita dan kita nggak tahu dia jodoh kita atau bukan. Tapi lebih baik, ya Allah, jika dia memang baik, maka jadikanlah dia pantas untuk. Dan jika dia pantas untukku, maka jadikanlah dia sebagai jodohku dan dekatkanlah dengan cara gitu. Jangan berdoa itu, ya Allah, jika dia memang jodohku gitu. Tapi kita berharap dia baik dulu, baru kita berharap dia jadi jodoh kita, gitu ya. Dan rumus kalau istikharah itu teman-teman hatinya harus imbang ya. Jangan ada pengharapan di situ, jangan ada keinginan di situ. Benar-benar kosong, benar-benar nggak ada rasa cinta sama dia, gitu ya. Teman-teman berdoa, meminta sama Allah gitu kan, nanti Allah akan menunjukkan jalannya sesuai yang Allah inginkan. Tapi kalau teman-teman memang hatinya terpaut dengan laki-laki itu, maka teman-teman nggak ada salahnya untuk action. Apa salahnya? Kan saya udah tabayun, keluarganya baik, lingkungannya baik dan lain-lain. Ya udah sampaikan ke walinya atau sampaikan ke orang yang terpercaya. Kalau seandainya dia pengajian, sampaikan ke ustadz lewat teman Anda misalkan atau lewat siapapun gitu ya. Ustaz, maaf nih si Ikhwan bernama A gitu kan, dia udah siap nikah belum? Itu jangan ditanya, jangan belak-belakan. Ustaz, si Ikhwan yang nama A itu lagi diincar tuh sama si akhwatnya tuh. Oh gitu ya, inisialnya yang mana? Inisialnya kerudung coklat kecamatan namanya Amanah gitu kan. Itu bukan inisial gitu ya. Hmm. Kan si Amanahnya yang jadi sial gitu. Tapi tanya, Ustaz, si A sudah siap nikah belum Ikhwan ini? Gitu kan, ketika Ustaz bilangnya belum, sudah hentikan gitu ya, jangan dipaksa. Masih sih Ustaz, dia belum nikah kan, dia udah hafal Quran. Iya, dia memang belum siap nikah dan dia belum mau nikah, jangan dipaksa, jangan teman-teman maksain. Tapi Ustaz coba dulu deh, ini jodoh ini nih sama ini nih, sini kamu nih, coba jodohin. Mana tahu kalau ngeliat akhwatnya dia langsung mau Ustaz. Tapi biarkan tanya, dia sudah siap nikah atau belum? Kalau jawabannya belum, sudah gitu ya, berharap dengan Allah lagi gitu ya, berharap Allah bisa mengirimkan yang. Tapi kalau jawabannya sudah, maka teman-teman baru si perantara kita itu sampaikan, kalau gitu sudah punya calon atau belum. Nah, ini jawabannya bikin deg-degan guys ya. Kalau jawabannya sudah, deg-degan buat pingsan gitu kan, ya Allah, yang saya harapkan ternyata udah punya calon gitu kan. Tapi kalau jawabannya belum, deg-degan juga gitu kan, deg-degan juga sama, ya Allah, dia belum punya calon tapi kira-kira mau nggak ya sama saya, serba deg-degan. Kalau dia jawabannya belum punya calon, sudah sampaikan. Kalau gitu ini ada CV akhwat, biodata akhwat yang sekiranya bisa Ustaz sampaikan ke itu. Ketika si ikhwannya baca, ya teman-teman nggak usah berdoa, ya Allah gerakan hati ikhwan itu semoga dia mau sama aku, nggak usah.
biarkan mengalir apa adanya aja, gitu ya. Tapi berdoanya, ya Allah, jika memang dia baik untukku, dia pantas untukku, ya Allah, gitu kan? Ya, begitu si Ikhwan ini mengatakan, oke, saya mau taruh dengan. Masalah. Jadi artinya akhwat itu tidak rendah harga dirinya ketika dia mulai taaruf, tapi dengan perantara, ya, jangan dengan dirinya. Dan sebisa mungkin si akhwatnya itu didesain seolah-olah bukan akhwatnya yang minta, tapi ibunya yang minta atau bapaknya yang minta. Dan teman-teman tahu nggak, gitu ya, saya itu pernah ketika di nikahan adik ipar saya, ada seorang ibu datang ke saya, ya, waktu itu saya sama istri saya, si ibu itu bawa anaknya, dia bilang gini, Mas Fikar, tolong dong cariin jodoh buat anak saya. Ini anak saya. Langsung diunjukin sama saya ke anaknya. Tolong cariin. Saya tahu Mas Fikar itu orang baik, maka saya pengen Mas Fikar mencarikan jodoh untuk anak saya yang setipe Mas Fikar, gitu ya. Yang saya tahu agamanya baik, organisasi baik dan lain-lain. Itu kata si ibu itu, teman-teman. Ya. Dan saya melihat si anaknya malu banget. Kenapa? Karena di tempatnya memang tempat umum tapi dalam kondisi yang agak sepi, gitu ya. Si anak ini malu. Dan di tengah kemaluan itu saya berusaha untuk menghancurkan kemaluannya dia supaya dia nggak marah sama ibu. Apa dengar ya? Saya bilang kan, dengar ya Mbak. Yang ibu Anda lakukan ini luar biasa. Anda cintai luar biasa terhadap Anda. Kenapa? Karena ibu Anda menghilangkan semua rasa malu. Ibu Anda menghilangkan semua rasa gengsi demi agar Anda mendapat jodoh terbaik. Jadi hari ini Anda harus bangga punya orang tua seperti itu. Kira ibunya dirangkul sama anak. Kira. Jadi teman-teman, ketika seorang akhwat, seorang wanita minta tolong sama orang untuk carikan jodoh, itu bukan sebuah kehinaan, tapi itu justru Anda sedang menjaga kemuliaan. Kenapa? Karena Anda memilih tidak pacaran, tidak pasang status di snap WA dengan pura-pura galau supaya ada cowok yang ngobatin, gitu kan. Ya ampun, hari ini kok sakit banget ditinggalin sama dia. Ya ampun, kok ada si cowok yang tega cuma PHP aku, terus berharap ada buaya yang komen, gitu kan. Gak usah sedih, Ukti, di sini masih ada Aki, gitu kan. Cowok-cowok gini mah gak layak dibilang Aki, layaknya dibilang Aki, gitu ya. Ya suka kembang. Itu teman-teman, ya. Walaupun ada after effect-nya ya, setelah ibu itu ngomong ada after effect-nya, gitu ya. After effect-nya adalah istri saya bilang, ya, ibu kata-katanya lebay banget sih, Mas, kita cari suami kayak kamu, maksudnya pengen kamu gitu jadi menantu. Biasalah, wanita itu pikirannya selalu ini ya, selalu smart, gitu ya, panjang, jauh, gitu ya. Wanita itu sebetulnya nggak pengen laki-lakinya itu ngalah, nggak pengen. Wanita itu juga pengen kok laki-lakinya menang ya. Cuman masalahnya adalah wanita itu berharap aja laki-lakinya itu peka dan menganggap wanitanya yang benar dan wanitanya yang menang. Waduh, mantap. Tolong dicatat ya. Teman-teman silakan mencatat yang perlu dicatat, terus di-post di Instagram, tag @fikarmr, @jovisa_id, dan aku nih, @amanahsir. Jadi jangan lupa dicatat yang perlu dicatat, di-share di Instagram, di-tag ke Instagramnya Kang Fikar, Instagram Jovisa, dan Instagram aku. Oke deh, itu kalau ngeteknya langsung saya fallback tuh, Kak, ya. Gimana Kang Fikar? Langsung saya fallback tuh, insya Allah ya. Wes, mantap. Oke, itu langsung di Kalau fallback tuh, tag, mantap. saya fallback. Oke, ini udah ada yang 2 orang nih Kang Fikar yang mau bertanya open mic. Kita coba satu dulu kali ya. Boleh banget. Ingrid, mana nih? Assalamualaikum. Ingrid, mau open mic? Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Kayak izin bertanya, tapi sebentar saya nervous, Kak. Oh ya, tarik napas dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bertanya ya, bukan mengajukan taaruf ya, tapi udah nervous ya. Ya, Kak, saya izin bertanya. Sebelumnya terima kasih atas ilmunya, Kak, yang sangat bermanfaat dan asik banget buat kita para remaja yang jomblo-jomblo. Jadi pertanyaannya adalah kenapa ya, Kak, itu saya kan perempuan di umur yang 21 tahun ini, alhamdulillah
ada yang ingin mengajak saya untuk menikah, tapi saya tuh kayak belum berani untuk mengatakan iya gitu Kak, gitu. Jadi saya pengen nikah tapi saya nggak berani nikah gitu. Itu gimana Kak? Oke. Oke, gimana tuh Kang Fikar tuh? Masih ragu Langsung nih? ya. Ya, lanjut. Seru ya. Ada orang usia berapa Mbak Ingrid? 21 tahun ya. Iya. Memang setahu saya kalau di Indonesia itu usia 21 tahun itu usia yang sangat dini ya, atau sangat muda untuk nikah ya. Padahal sih kalau menurut saya itu usia yang sangat ideal. Ideal banget. Dulu saya berharap itu nikah di usia 18 tahun, Mbak. Ya, Wow. bayangkan. Saya pengennya nikah usia 18 tahun kan. Keren kan? Orang-orang lulus SMK nyari kerja atau nyari kuliah, saya nyari istri gitu kan. Karena saya pengen berbeda dengan itu. Apa yang membuat Mbak Ingrid takut untuk menikah? Bukan takut sih Kak, kan Khawatir. saya tuh suka sama cowok yang lebih tinggi dari saya, yang tinggi, yang lumayan tinggi banget gitu. Jadi pas tahu si laki-laki ini ternyata ya lebih tinggi dari saya dikit aja, itu kayak saya, aduh gimana ya, ini kan jadi saya mikir gimana ya gitu. Berarti karena di kriteria ya Mbak ya. Ini saya khawatir Mbak Ingrid sengaja nggak on cam, khawatir laki-lakinya ada di sini. Nggak ada. Coba on cam coba Mbak. Aduh saya nggak Biar pakai, bisa dilihat nih mukanya. saya nggak pakai masker. Oh ya, baik. Maaf. Oke. Jadi tadi Mbak Ingrid awalnya bilang takut, tapi setelah itu ternyata ada rahasia di balik itu ya, bahwa bisa dibilang laki-lakinya tidak sesuai. Sebetulnya begini, memang kan kita balik lagi ke pesan pertama. Nikahilah seseorang yang kalau kita melihatnya itu senang gitu ya. Apakah boleh kita melihat orang dari fisiknya ya, atau kita punya kriteria fisik yang ideal ya? Boleh aja, boleh. Dan itu nggak ada masalah. Hanya saran saya, pesan saya, itu jangan dijadikan yang paling depan. Gitu. Jadi yang paling depan itu pertama agamanya dulu, terus pergaulannya seperti apa, keluarganya seperti apa, nasabnya gitu ya, bayi nasab. Lalu bahkan bertanya tentang tentang Maisha dia pun boleh. Kamu kerjanya apa sih gitu ya? Terus penghasilan kamu itu nggak ada masalah gitu ya. Kalau teman-teman sudah benar-benar siap menikah. Tapi kalau cuma baru tanya-tanya doang di awal, jangan. Kalau di awal tuh pertanyaan yang ini aja, yang mendasar, yang biasa gitu ya. Lalu tadi problemnya ada yang ngajak saya nikah tapi saya nggak suka gitu loh. Ada hal yang nggak saya suka gitu kan. Ada hal yang ini bukan keinginan saya banget gitu. Nah, Iya. tapi Mbak Ingrid harus lihat dulu nih yang depannya nih. Bagaimana agamanya nih? Bagaimana nasabnya nih? Bagaimana akhlaknya dia nih? Kalau seandainya dia baik, Mbak, gitu ya. Saran saya lebih baik kalau misalkan yang depan tadinya itu lebih sudah lolos seleksi, saran saya lebih baik ya diterima aja. Tapi kan saya nggak suka ngelihatnya gitu loh. Kan tadi saya bilang, lama-lama cinta yang ada di mata nih, itu bakalan turun ke hati. Ketika Mbak Ingrid dia bersikap baik sama Mbak Ingrid, wah itu cintanya lama. Ya, bayangin muka saya yang yang tua begini aja, istri saya bilang, saya ini kayak baik gitu. Kenapa? Karena saya membuat teman-teman gitu ya. Tapi istri saya tuh suka bilang gini sama saya ya, mudah-mudahan saya bukan bongkar aib. Istri saya bilang gini, aku adalah salah satu wanita yang beruntung, Mas. Kenapa? Karena kamu kalau di luar, kalau lagi orasi, itu layaknya operator. Kalau jadi penceramah layaknya ustadz. Tapi kalau di rumah kamu adalah bayi aku, Mas. Karena saya menempatkan tempat itu. Karena wanita itu selalu senang dengan kemanjaan. Wanita itu selalu senang dengan kehalusan. Walaupun ada juga wanita yang senangnya dengan yang lain. Ada. Tapi kan sebagai laki-laki harus tahu, istri Anda senangnya bahasa cintanya itu dengan kasih sayang yang lembut kah, atau lebih yang tegas, itu kan beda-beda. Nah, akhirnya istri saya menikmati saya gitu loh. Ya, yang saya butuhkan, kata istri saya, adalah cinta dan kasih sayang. Jadi ketika Mbak Ingrid tadi ada problem itu, lama-lama kalau suami Mbak Ingrid baik, maka nanti suami Anda akan terlihat tinggi cintanya, akan terlihat tinggi kasih sayangnya, akan terlihat tinggi kebaikannya. Ya, walaupun
postur tubuhnya nggak nambah-nambah tinggi gitu kan. Ya tapi boleh aja kalau mau kelihatan tinggi ya Mbak Ingrid di bawah dia suruh naik ke atas meja gitu. Kan kelihatan tinggi. Tapi jadi kalau saran saya Mbak Ingrid perhatikan dulu benar-benar bagaimana agamanya, bagaimana keluarganya, bagaimana akhlaknya dia gitu. Kalau seandainya dari 4 ini ada yang terseleksi atau ada yang nggak sesuai, ya apa-apa. Mbak Ingrid bilang, mohon maaf, saya belum bisa menikah dengan Kang Mas gitu ya, misalkan. Kalau ditanya apa alasannya, Mbak Ingrid jawab aja. Kalau saya sebutkan alasan, takutnya saya nggak sopan. Gitu. Kan kadang-kadang kan banyak orang yang maksa banget kita, kenapa sih lu nolak gua? Tolong dong, gua kurangnya apa sih? Gua heran lu kok nolak gua kurangnya apa? Kurang ganteng? Iya. Kurang kaya? Iya. Kurang keren? Iya. Gua tuh banyak kurangnya. Terus apa kurangnya gitu? Ya kenapa lu masih nolak gua gitu kan? Karena kurang-kurang segalanya gitu teman-teman ya. Kalau saran saya buat Mbak Ingrid gitu ya, tanya sama wali Mbak Ingrid, tanya sama ayahnya Mbak Ingrid. Ayah, menurut ayah laki-laki itu pantas nggak buat aku? Baiknya buat aku. Karena basirah seorang ayah dan ibu itu tinggi banget. Ya, terus terang ya, sebetulnya saya ketika menikah itu saya mengajukan akhwat yang lain untuk saya ke ayah saya. Tapi ayah saya bilang, enggak Fikar, ayah punya feeling yang ini. Kamu boleh pilih yang mana aja, tapi ayah condong ke si akhwat ini. Dan ternyata alhamdulillah yang dipilihkan oleh ayah saya atas ridho beliau, atas ridho ibu saya, ternyata dia adalah yang terbaik gitu loh. Makanya sampai hari ini dia bucin banget sama saya. Ih kok alay banget sih udah nikah bucin ya. Memang kalau mau nikah nggak bucin mau ngapain gitu loh. Hidup lu flat banget kan, makanya saya bilang gini teman-teman ya. Menikah itu adalah surga sebelum surga. Jadi Anda merasakan, kalau Anda mau merasakan surga di dunia, menikah. Anda suka makan nasi goreng, makanan yang paling Anda suka itu nasi goreng. Anda makan nasi goreng sehari 3 kali selama 1 minggu, pasti bosan. Anda sukanya ngapain? Berenang. Wah, saya suka banget berenang, Kak. Coba Anda disuruh berenang selama 5 jam, betul-betul capek. Saya sukanya bikin podcast. Iya, Anda bikin podcast 12 jam selama 7 hari, bosan, capek. Artinya sesuatu apapun itu yang menurut kita nikmat untuk kita lakukan. Kalau kita lakukan terus, continue, nggak berubah-berubah, kita ada rasa bosan, rasa capek. Tapi kalau sudah menikah, ya, saya memandang istri saya sehari 24 jam, saya menyentuh dia selama bertahun-tahun sampai sekarang, alhamdulillah tidak pernah ada perasaan bosan. Nggak pernah ada perasaan capek, walaupun sering diomelin. Artinya apa, teman-teman? Artinya menikah itu adalah surga sebelum surga yang Allah berikan. Karena di surga itu nanti nggak ada rasa bosan, nggak ada rasa capek. Masa sih Kang Fikar nggak pernah bosan sama istrinya? Iya, mungkin saya pernah bosan sama dia. Tapi problemnya adalah saya selalu merefill tangki cinta saya. Sehingga rasa bosannya itu semakin lama semakin mengikis. Gitu kan? Seperti itu teman-teman ya. Bayangkan rumah saya itu saya jadikan kantor. Jadi kantor saya di rumah teman-teman. Saya ketemu lagi sama istri saya. Jadi kalau istri saya bikinin bekal buat saya itu, dia cuma buat iseng-iseng aja gitu kan. Padahal bisa aja makan pakai piring dan ini pakai bekal gitu kan. Supaya berasa mas. Gitu. Walaupun kalau saya ada agenda keluar, tapi lihat teman-teman, saya pernah bosan, tapi saya berusaha untuk bahwa bosan itu hanyalah sebuah ritme aja gitu. Seperti itu Kak Manah, Kak Ingrid ya. Kak Ingrid, oke. Semoga terjawab ya Kak Ingrid ya. Dan jangan lupa ibadahnya ditingkatkan lagi. Semoga benar-benar dipertemukan laki-laki yang benar-benar pas nih. Pas banget nih untuk menjadi the future husband. Iya. Oke teman-teman. Wah ini banyak sekali pertanyaan nih. Dan banyak sekali yang mengangkat tangan. Oke deh. Tadi ada quotes yang bagus tuh. Menikah itu adalah surga dunia. Gitu ya Kang ya? Tadi gimana ya? Saya lupa deh. Menikah surga dunia sebelum akhirat. Surga yang Allah berikan sebelum kita mendapatkan surga yang sesungguhnya. Iya, Masya Allah. Jadi ayo nikah. Semangat teman-teman, memantapkan diri. Oke, sip deh. Kayaknya satu pertanyaan terakhir ya, karena sudah jam 21.25 nih. Kita tuh sampai jam 21.30. Mungkin dari mana ya? Apa angkat tangan ya? Bentar dulu ya. Coba saya lihat pertanyaannya. Oke, boleh deh yang open mic lagi. Satu kali lagi. Tadi
Kak Siva. Halo, halo. Assalamualaikum. Terakhir ya teman-teman ya, kalau yang belum sempat pertanyaannya dijawab, boleh banget chat Kang Fikar, follow dulu Instagramnya di @fikarmr. Bisa juga di follow juga Jovisa @jovisa.id. Bisa juga ke Instagram saya @amanahsir. Oke, terakhir Siva. Mana Siva? Halo, halo. Assalamualaikum Siva. Apakah ada? Mana ya? Boleh open mic terakhir sebelum kita tutup karena sudah malam pemirsa. Gak terasa ya ternyata udah jam segini. Iya udah jam segini. Moderatornya asik banget kan. Oh masa sih? Saya pertama kali loh di sini loh, Bang Fikar loh. Jovisa. Oh gitu ya. Halo, Assalamualaikum halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf, mungkin ini sedikit keluar dari pembahasan, yang nggak apa-apa ya Ustadz? Ya. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai jodoh yang terhalang oleh sihir? Terima kasih Ustadz. Baik. Silakan Kang Fikar. Sebenarnya tetap masih dalam konteks ya, karena kan kita selalu pengennya nikah gitu ya. Ini memang pertanyaan yang luar biasa ya, bagaimana ada jodoh yang terhalang oleh sihir ya. Ini di luar dari kebiasaan orang, tapi di sebagian daerah masih ada yang model-model begini ya. Di sebagian daerah masih ada yang seperti ini gitu ya. Ada yang masih kuat sihirnya dan lain-lain sebagainya gitu ya. Apakah benar jodoh kita bisa terhalang oleh sihir? Benar, dan ada gitu ya. Ada. Dan saya punya beberapa klien, ketika kita cari ya memang sumbernya adalah sihir, dan akhirnya tidak bisa ditangani oleh saya, ditangani oleh seorang pakar gitu ya. Lalu bagaimana menghadapi jodoh kita yang terhalang sihir? Pertama, teman-teman lakukan amalan-amalan yang baik gitu ya. Karena gini ya teman-teman, saya punya tetangga ini true story ya. Tetangga, saya cukup dekat sama dia. Dia itu menikah sudah 4 kali. Dan teman-teman tahu nggak? Keempat-empat yang menikah itu, dia nggak poligami. Artinya, dia menikah sama si A, meninggal istrinya. Nikah lagi, istrinya meninggal lagi. Sampai 4 kali. Bahkan ada orang yang bilang, hati-hati nikah sama dia nih, mempercepat umur gitu. Karena dia 3 kali nikah, istrinya 3-tiganya meninggal. Itu kan? Ada orang yang berkata bahwa bisa jadi ini sihir dan segala macam, tapi kalau itu kaitannya bagi saya adalah bagian dari takdir Allah. Jadi kita nggak pernah tahu takdir Allah, karena usia itu, kematian itu sesuatu yang sudah Allah tetapkan, sudah masuk dalam kodok yang tidak bisa kita ubah. Tapi kalau kata Ustaz Supran Makmun gitu ya, ketika saya ikut kajian di Majelis Al-Zikra, beliau sih bilang, ya ada juga ulama yang berpendapat 10 hari terakhir itu bisa memperbaiki takdir kita. Ya, maksudnya gini, bisa jadi kita ditakdirkan pada waktu itu rezeki kita memang segitu-gitu aja, segimanapun kita ikhtiar. Tapi ketika 10 malam hari terakhir kita benar-benar baik, itu kan ibadah yang bagus sama Allah, bisa Allah perbaiki. Itu menurut pandangan Ustaz Supran. Teman-teman boleh cari referensi yang lain ya. Lalu bagaimana cara menghadapi itu? Ya teman-teman, pertama coba meruqyah diri sendiri. Gitu ya, perbanyak istighfar, perbanyak zikir, gitu kan. Perbanyak zikir pagi dan petang gitu ya, boleh baca al-maksurat, bisa juga baca salawat-salawat yang lainnya yang diajarkan sama Rasulullah SAW dengan referensi banyak ustadz gitu ya. Bisa lihat ke referensi Ustadz Abdul Somad terkait referensi bacaan pagi petang, bisa ke Ustadz Khalid Basalamah, bisa ke Ustadz Hidayat ya, yang jelas yang beliau yang bisa memberikan contoh doa-doanya ya. Kalau saya lebih cenderung zikir pagi dan petangnya ke Rasul. Teman-teman berbanyak zikir itu, berbanyak salawat untuk menghindari sihir itu. Tapi kalau seandainya masih sangat paksa, maka teman-teman boleh konsultasi ke pakar ruqyah. Tapi sebelum ke sana,
teman-teman harus benar-benar memastikan dulu. Jangan-jangan cuma pikiran kita doang nih yang merasa disihir nih. Oh, gue mau nikah gagal-gagal mulu sih. Gitu kan. Ya iyalah, lu pas lagi taruh nggak serius. Gitu kan. Ya iyalah, lu pas lagi taruh nanyanya enggak. Gitu kan. Baru taruh pertama udah nanya gaji kamu berapa. Gitu kan. Akhirnya si calon laki-laki jawab, kamu nanya. Jadi kayak begitu teman-teman. Ya, pertanyaannya yang simpel, jangan sampai itu sebetulnya bukan masalah sihir, tapi kitanya yang terlalu berlebihan menilai masalah itu gitu loh. Ya. Kalau taruh itu cari juga orang yang kalau jadi jodoh kita itu yang nyambung diajak ngomong. Jadi pas taruh itu ketika ditanya saling tektok itu udah ciri-ciri jodoh banget. Jadi ketika misalkan keamanan atau tadi yang bertanya, saya lupa nanya namanya. Ketika ada siapa namanya keamanan tadi yang bertanya? Siva. Kasifa ya. Masya Allah, ini dari namanya aja udah jelas obat ya. Kalau Kasifa jadi obat yang baik gitu ya. Ketika saat ta'aruf, Kasifa nanya ke ikhwannya nanya balik saling ketok, itu udah nyambung, itu udah tanda-tanda jodoh. Karena udah enak diajak ngobrol. Karena jodoh yang paling enak adalah jodoh yang paling enak diajak ngobrol. Gitu. Kalau dia nggak nyambung, tinggalkan, nggak apa-apa. Ketika ditanya, kamu keluarganya baik-baik kan? Alhamdulillah gitu kan. Orang tua kamu masih ada, orang tua udah nggak ada gitu ya, tinggal bapak ibu. Nah itu udah nggak nyambung tuh, gitu kan? Ya terus ditanya kamu anak keberapa? Saya anak ketiga. Yang paling besar siapa? Yang paling besar tante saya gitu kan? Bukan maksudnya yang paling tua. Yang paling tua siapa? Yang paling tua ya bapak saya gitu kan? Nah itu udah nggak nyambung tuh. Kalau kita ada yang ditanya kayak begitu, tinggal gitu ya. Jangan nyebut merek dong, Mbak. Langsung ada yang nyebut merek gitu. Takutnya di sini ada yang namanya Fajar juga gitu. Tinggalkan. Ya. Jadi bagi saya salah satu ciri-ciri yang sederhana, apakah dia benar-benar bakal jadi jodoh kita ketika ta'aruf itu diajak ngobrol tuh TikTok. Walaupun teman-teman sama-sama ada rasa malu ya, gitu ya. Misalkan mau nanya tapi malu, tapi teman-teman merasa, ih dia kok ngerti ya sama jawaban saya, ih dia kok tahu ya sama arah perbicaraan. Itu tanda-tanda bahwa dia adalah bisa jadi layak dijadikan jodoh Anda. Dan insya Allah kalau itu baik, lanjutkan aja. Lanjutkan, terus nanti kalau memang bukan jodoh, Allah akan kasih kodenya dan Allah akan berikan tanda-tanda. Karena teman-teman memang banyak juga orang yang dibuat sama setan itu lemah. Ketika dia menikah itu dilemahkan sama setan, itu banyak juga. Gitu kan ya. Kayak ada teman saya, sahabat saya itu udah 1 pekan menjelang lamaran, si awatnya minta dibatalkan. Karena saya tanya ke awatnya, gitu kan, dia telepon saya. Ini Ikhwan sama awatnya curhat sama saya. Dia telepon ke saya. Dia jawaban sederhananya cuma satu, dia bilang, karena sampai sekarang saya tidak mencintai pasangan saya. Memang jangan dulu. Gitu loh. Ini memang, dan dia quotable gitu bahasanya. Suka ikut ngaji gitu loh. Suka ikut rutin kajian pekanan. Ya itulah cara, karena gini, setan itu paling gak seneng kalau ada orang yang nikah. Karena nikah itu ibadah yang paling panjang, paling lama, dan yang pasti paling sulit. Maka orang kalau nikah itu dikasih kalimat apa? Semoga sakinah. Benar gak? Dan kata sakinah dalam Al-Quran diulang sebanyak 4 kali. Ya. Dari sekian banyak kata sakinah yang diulang, ada 4 kali itu diulang dalam konteks peperangan. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Itu kan ketika Rasulullah SAW ingin membaiat para sahabatnya agar menjadi pasukan yang kuat. Sakinah dipakai untuk membuat orang tenang. Artinya sakinah cocok untuk orang yang kalau menikah kita doakan semoga sakinah. Tapi ada ayat sakinah yang menjelaskan tentang peperangan. Itu menandakan bahwa menikah adalah peperangan yang sesungguhnya yang paling lama. Ya. Karena menikah itu perang dan sangat lama. Karena Anda akan perang pada pikiran Anda akan perang pada perasaan Anda akan perang bahkan dengan karir Anda. Gitu. Wanitanya, saya maunya nerusin karir, tapi suami Anda bilang, enggak, kamu di rumah aja. Ikutin. Anda berperang kan? Ya Allah, saya sudah bangun karir dari awal, ya Allah, tapi kenapa? Ya Allah, saya nikah malah yang jadi
Gak usah khawatir, Allah akan menggantinya dengan yang gitu ya. Semoga bermanfaat ya Kak Siva ya. Saya salah. Oke. Dan saya berharap teman-teman menganggap saya banyak kurangnya supaya teman-teman bisa mencari lagi dan mencari lagi di tempat yang lain, di ustadz-ustadz yang lain. Tapi sederhananya ikutin aja John Bisa terus karena ustadznya keren-keren ya. Karena di John Bisa hanya saya yang bukan ustadz ya, yang suka yang ngisi di acara John Bisa cuma saya doang yang bukan ustadz. Ya, oke. Semoga terjawab ya Kak Siva. Semangat terus Kak Siva. Jangan lupa zikir pagi dan petangnya. Tadi aku tangkap banget tuh. Itu penting banget sih buat didoain gitu. Oke deh.